Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Rektor Dr. Fatoni Rodli MPD, yang saya hormati Dr. Ati, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Bapak Dr. Andes H. Setiawan MMAKCA, yang saya hormati Bapak Darno selaku Kaprodi Kewirausahaan, yang saya hormati Bapak Farid selaku Kaprodi S1 Akuntansi, yang saya hormati kepada Ibu Siti Mamuda Kaprodi D3 Akuntansi, serta semua teman-teman Satgas FEB Umaha, serta semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang Ibu sayangi. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin hingga pada akhirnya pada malam hari ini, tepatnya yaitu tanggal 24 November 2020, yaitu hari Selasa, kita dapat berkumpul di Umaha ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi kampus untuk menuju masa transisi menuju kuliah offline. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga acara pada malam hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan satu apapun. Semua peserta yang di sini diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan program untuk kuliah offline ini nanti bisa dapat berjalan dengan baik, tanpa ada halangan satu apapun. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mulai. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, karena ini juga sudah malam, sebenarnya tadi kan acaranya mulainya jam 7, nggih. Jadi untuk acara pertama, yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mari kita mengikuti bersama-sama. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mari kita ikuti bersama, yaitu menyanyikan lagu Mars Umaha. Umaha.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Rektor kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Fatoni Rotli MPD, kami persilakan. Assalamualaikum Bapak. Masih mute Pak Rektor. Sudah saya buka. Oh, nggih. Sudah bisa mendengar suara saya? Sampun saged. Sudah Pak, sudah. Jelas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Umaha. Pada yang terhormat Sekretaris Dekan Bapak Darno, kandidat PhD. Pada yang terhormat para ketua prodi, dan yang saya banggakan, saya cintai putra-putri terbaik Indonesia yang menjadi mahasiswa Umaha. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama 300 lebih mahasiswa yang bergabung dalam kuliah malam hari ini, kuliah umum. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu akan perlu saya sampaikan beberapa hasil rapat tentang kebijakan yayasan dan rektorat untuk melakukan kuliah offline transisional. Tapi sebelum saya sampaikan itu, perlu saya beritahu bahwa kita ini dalam program kerja Menteri yang sekarang adalah program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini tentunya tidak hanya soal offline atau online, tapi berbagai macam kegiatan yang semuanya bisa diakui oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum pun sekarang berubah. Kurikulum Kampus Merdeka itu yang di dalam kampus hanya 5 semester. Maksud saya yang di dalam prodinya. Sementara yang 1 semester itu dalam satu kampus tapi di luar prodinya. Yang 1 tahun 2 semester itu ada di luar kampus. Itu baik sesuai dengan prodi maupun kegiatan-kegiatan. Ada 8 kegiatan yang itu bisa diakui sebagai SKS. Maaf. Yang pertama adalah magang. Jadi tempat kita bekerja atau tempat kita melaksanakan kegiatan apabila itu
relevan dengan prodinya, itu bisa diakui sebagai magang. Yang kedua adalah penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Yang keempat adalah pendekatan proyek. Berikutnya adalah kegiatan untuk kemanusiaan, juga untuk resimen mahasiswa dan UKM, ditambah juga dengan kegiatan KKN dan lain sebagainya. Saudara sekalian, itu adalah kampus Merdeka yang akan dimulai tahun depan, tapi sekarang sudah mulai persiapan. Jadi kuliahnya pun sekarang namanya blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah 60% itu adalah tatap muka dan 40% itu online. Jadi tetap kita masih melakukan online. Dari 16 tatap muka, itu yang wajib tatap muka 60%, 40% itu adalah online. Itu pun juga tergantung dengan mata kuliahnya. Kalau praktikum itu hampir 100% adalah offline. Jadi saudara sekalian, terutama mahasiswa baru nih yang tidak pernah ke kampus ini. Jadi makanya kita prioritaskan yang diberi kesempatan untuk kuliah ke UMAHA pertama adalah mahasiswa baru yang belum pernah datang ke kampus, yang belum pernah ketemu dengan kita, maka perlu ada penyambutan begitu. Tentu saja penyambutannya bukan dengan pesta meriah, tapi penyambutan dengan bagaimana protokol kesehatan itu bisa diperketat. Nanti akan disampaikan oleh tim Satgas COVID bagaimana protokol kesehatannya. Saudara sekalian, walaupun kita ini kuliah blended learning, tetapi kita harus bisa self-enrichment, harus bisa memperkaya materi yang diberikan kepada dosen, baik offline maupun online. Pengayaan materi itu kita bisa cari dari 5 sumber. Pertama adalah e-library. E-library di Google bisa dilihat. Yang kedua adalah dari SlideShare. Itu materi-materi yang biasanya dipakai untuk para dosen. Yang ketiga adalah materi-materi dalam jurnal-jurnal, artikel-artikel. Yang keempat adalah buku-buku digital yang tersedia. Kita tinggal lihat aja book, muncul semuanya, judulnya apa. Nah, yang terakhir adalah catatan kita sendiri. Bagaimana kita memperbanyak, kita memperkaya materi-materi dari hasil diskusi, baik dengan teman sejawat maupun dengan teman yang lain. Itulah pentingnya yang disebut dengan enrichment, yaitu pengayaan materi oleh kita sendiri. Tentu dosen punya buku ajar, tentu dosen punya panduan, buku-buku referensi, tentu dosen punya catatan-catatan khusus dalam bentuk diskusi, dalam bentuk pedoman praktikum, dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu adalah rata-rata. Kalau kalian ingin di atas rata-rata, maka pembelajaran e-learning dan belajar sendiri, self-learning, serta self-evaluation, termasuk bagaimana latihan uji kompetensi, apabila itu dipersyaratkan, maka kita harus belajar sendiri. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan Zoom yang bisa dipakai 24 jam.
ada 10 Zoom channelnya, dan itu apabila saudara-saudara ingin belajar bersama dengan 40 orang atau 20 orang atau 10 orang menggunakan Zoom kita, silahkan. Lapor saja ke fakultas, nanti akan disediakan. Itu adalah pembelajaran yang sekarang ini kita lakukan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di samping kita ini pembelajaran, kita juga harus melakukan kegiatan praktikum. Praktikum nyata, dan itu bisa offline maupun online. Karena apa? Dengan praktikum, maka kita akan bisa melatih motorik kita. Bukan hanya kognitif saja, tapi motorik yang ada di kita, sehingga otomatisasi dalam otot kita ini berjalan. Kemudian di samping praktikum, kita juga melakukan analisis, mengevaluasi, mensikapi, menilai apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terkait dengan mata kuliah kita. Nah, itulah saudara sekalian, maka untuk itu kita sediakan juga mahasiswa melakukan webinar sendiri. Jadi tolong Pak Darno diagendakan kegiatan mahasiswa webinar. Tetapi saya tidak ingin webinarnya seperti sekarang. Kita sudah terbiasa webinar internasional. Jadi mahasiswa saya tugasi, diatur oleh sekretaris fakultas untuk melakukan internasional webinar sesuai dengan prodi masing-masing yang kita sudah pernah melakukan selama sebanyak 30 kali internasional. Nanti narasumbernya adalah dosen-dosen yang sudah kita pernah undang ke UMAH dalam bahasa Inggris tentunya. Apa? Ini bagian dari pengayaan, enrichment. Pengayaan materi. Materi kita perkaya dengan pengalaman-pengalaman dosen-dosen luar negeri. Jadi kita akan buat kuliah umum rutin, mungkin tiap Sabtu kuliah umum, ya, dengan 16 kali pertemuan internasional dalam satu semester, dengan narasumber 1 atau 2 orang dari luar negeri, pendampingnya atau pembandingnya adalah dari dalam negeri. 10 negara paling tidak itu sudah kita ketahui kemarin itu. Saudara sekalian, terkait dengan itu, maka saya minta saudara juga melakukan kegiatan yang sifatnya adalah pembelajaran proyek. Jadi kita harus membuat pembelajaran proyek yang dimana produknya itu adalah sudah berhasil dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Jadi proyek-proyek atau pembelajaran proyek ini ada produknya. Sehingga nanti semester tertentu itu ada pameran produk dari prodi-prodi. Dengan demikian maka kita semuanya akan mengetahui bagaimana sih produk-produk mahasiswa. Dan itu tentu akan dibimbing oleh dosen. Maka dosen pun kita sebut sekarang namanya dosen penggerak. Karena mahasiswa pendekatannya bukan saja hanya kuliah, tapi metodenya metode proyek. Ini yang dijadikan pedoman bagi kampus Merdeka. Saudara, di samping itu, kita juga harus mempunyai dokumen-dokumen pribadi. Apa itu? Seluruh kegiatan kita, internal maupun eksternal, harus ada dokumennya.
Saya ulangi lagi, seluruh kegiatan kita, baik di internal UMAHA maupun eksternal UMAHA, itu harus ada dokumen. Kita harus buat portofolio. Apabila saudara-saudara ada kegiatan mahasiswa, apakah di Menwa, apakah di UKKI, apakah di BEM, atau di Satgas, atau di seni musik, dan lain sebagainya. Semua kegiatannya itu harus ada dokumen. Mengapa? Kami sedang menyusun namanya yaitu portofolio dari kegiatan mahasiswa yang akan diakui sebagai nilai SKS. Jadi misalkan kegiatan hari ini, nah ini mungkin nilainya 0,1 atau 0,5. Berikutnya sampai sekian kali, berarti bisa dijumlah 2 SKS. Nah ini nanti kami sedang mengembangkan model portofolionya. Nah, saudara sekalian, ini memang new normal ini, yaitu kegiatan baru. Karena apa? Selama ini tidak ada itu kegiatan-kegiatan itu diakui oleh SKS. Jadi sekarang ibaratnya webinar aja itu ada SKS-nya. Walaupun nilainya 0, sekian. Nah nanti kalau 18 kali atau dalam 1 semester, biasa saja itu bisa 20 SKS. Dengan demikian, portofolio yang kita buat, tolong nanti Pak Tarno membuatkan format portofolio yang itu nanti bisa diisi oleh mahasiswa sehingga tim sertifikasi kalau bahasa dosennya itu ya, atau tim pengakuan SKS itu nanti bisa menilai, bisa menghargai berapa SKS-nya. Nah, saudara sekalian, ini hal yang baru dan belum pernah disampaikan ke perguruan tinggi manapun. Maka ini bagian kami nanti sebagai materi yang akan kami sampaikan ke Dirjen Dikti. Bahwa sekarang ini mahasiswa harus punya logbook. Logbook itu adalah buku harian. Apa yang dikerjakan hari ini, kemudian dokumennya bagaimana, buktinya apa. Nah, itu nanti bisa kelihatan di mana, kapan, apa, bagaimana mereka mempunyai pengalaman, mempunyai keahlian, mempunyai nilai-nilai yang terkait dengan kompetensi. Nah, itulah saudara sekalian, terutama mahasiswa baru, kalian harus siapkan itu semuanya. Dan itu berbeda dengan kakak-kakak kelas Anda semua. Berbeda dengan saya. Jadi sekarang harus terbiasa dengan membuat logbook, menyimpan secara tertib semua dokumen. Kalau diundang sebagai narasumber, kalau diundang sebagai moderator, kalau itu semuanya harus ada dokumennya, dan itu diakui dalam SKS. Sehingga semakin aktif Anda di aktif kegiatan mahasiswa, kegiatan di luar mahasiswa, di luar kampus, dalam kampus, itu nanti ada nilainya, SKS-nya. Hasilnya apa? Anda tidak perlu 8 SKS, tidak perlu 8 semester. Tapi cukup dengan 7 semester selesai. Karena apa? Sudah punya yang namanya portofolio pengalaman, dan itu kita akui sebagai RPL, Recognition Pengalaman Lampau, pengakuan pengalaman lampau. Bahkan yang sudah bekerja pun bisa mengisi pengalamannya ini, program studinya sama. Nah, nanti tinggal nambahi berapa SKS saja. Nah, berikutnya saudara sekalian, mengapa ingin saya percepat? Paling tidak cukup 7 semester. Karena bulan Juni itu kita sudah punya yang namanya yudisium. Apa itu yudisium?
yaitu pengumpulan kredit yang diakui oleh fakultas, dan itu bisa syarat kelulusan. Dan nanti menjadi diwisuda bulan Juli. Sehingga sebelum 4 tahun, yaitu 20 Agustus, Anda sudah jadi sarjana. Nah, ijazah keluar di Agustus, sehingga waktu September itu pembukaan pekerjaan, lowongan pekerjaan baru, itu bisa kita gunakan. Itulah obsesi rektor, dan tahun ini alhamdulillah sudah berhasil. Berikutnya, saudara sekalian, saya ingin sampaikan hasil rapat dengan yayasan. Yang pertama adalah sistem perkuliahan UMAHA digunakan prinsip blended learning, yakni daring atau dalam jaringan dan luring luar jaringan secara bersama-sama. Jadi yang tadi 60% dan 40%. Yang kedua, hasil rapat itu menyatakan bahwa optimalisasi protokol kesehatan sebagai syarat offline di kampus. Jadi kalau protokol kesehatannya belum optimal, maka itu tidak bisa dilakukan offline. Yang ketiga adalah pengaturan penyebaran poin demikian rupa. Jadi fakultas FEB yang hanya di gedung C, apalagi sore hari, itu bisa penyebaran meeting point-nya di gedung A, gedung D, gedung E, ya, di halaman, sehingga tidak terjadi gerombol, tidak terjadi kerumunan. Berikutnya, saudara sekalian, yang keempat, pengetatan mahasiswa prodi tertentu hanya boleh masuk gedung sesuai dengan fakultasnya. Jadi, yang masuk gedung C, itu tentu yang hanya fakultas ekonomi dan bisnis. Ya, karena itu memang gedungnya dia. Maka berhak apabila bukan mahasiswa itu ditunda masuknya ke ruangan itu dan bisa masuk ke tempat lainnya. Saudara sekalian, aspek berikutnya adalah perkuliahan tatap muka dioptimalkan pada praktikum. Jadi, mata kuliah praktikum itu dioptimalkan untuk tatap muka. Yang kedua adalah mata kuliah inti program studi. Jadi mata kuliah inti program studi itu diprioritaskan. Kemudian pertemuan tatap muka hanya materi yang berkesulitan tinggi. Kalau nggak dipandu oleh dosen langsung, susah. Maka materi yang berkesulitan tinggi itu yang tatap muka. Sementara mata kuliah teoritis tetap gunakan daring. Nah, saudara sekalian, yang ke D adalah yang diutamakan adalah mahasiswa baru 2020-2021. Saudara sekalian, keputusan yang ke-6, mata kuliah MKDU, agama, dan lain-lain tetap gunakan daring. Jadi, dosen-dosen dari mata kuliah yang tadi saya sebut, itu tetap menggunakan daring. Sehubungan dengan itu, yang ke-7, pelaksanaan blended learning dimulai setelah UTS sekitar akhir November dalam status transisi daring. Jadi statusnya adalah transisi. Jika, ini yang tidak enak, jika dievaluasi pada akhir Desember 2020, ternyata hasilnya baik dalam tatap muka, gunakan protokol kesehatan, maka akan ditingkatkan statusnya, yakni dari transisi menjadi new normal. Jika sebaliknya,
maka dikembalikan ke status daring. Nah, ini saudara sekalian, kuncinya adalah bagaimana kita bisa tertib, kita patuh kepada protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan diabaikan, maka kembali lagi ke daring. Berikutnya saudara sekalian, program KKN yang semula full daring diubah sasarannya ke kampus Umaha dan keluarga. Dan kemarin sudah disosialisasikan dan sudah diresmikan. Yang kesembilan, pelaksanaan kampus tangguh menjadi tanggung jawab para dekan, didukung oleh sivitas akademika yang lain dalam rangka otonomi fakultas dan efisiensi rektorat. Ya, di samping itu pelaksanaan program kerja dilaksanakan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional dosen serta optimalisasi kinerja staf. Itulah saudara sekalian keputusan antara rektorat dengan yayasan yang akan melaksanakan kegiatan kita secara offline. Sekali lagi, kata kuncinya ada 3. Pertama, tertib dalam protokol kesehatan dan tidak mengabaikannya. Yang kedua adalah suasana tetap dalam kondisi darurat, yaitu kita harus pakai masker, kita harus pakai surface, kita harus pakai periksa kesehatan atau temperatur tubuh. Kemudian kita juga mengisi data-data yang diperlukan untuk kepentingan tracing, karena sampai saat ini masih banyak yang positif COVID, sehingga kita harus sangat hati-hati. Dan yang terakhir adalah hindari kerumunan, hindari gerombolan dengan jaga jarak, dan itu semuanya akan kita siap. Itulah dari saya arahan, semoga kita semuanya dalam kondisi yang darurat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita peroleh ilmu yang berkah dan kita bisa menjadi mahasiswa yang hebat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas arahannya, sangat bermanfaat sekali bagi kami. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dekan FEB kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Setiawan, MMAKCA, kami persilahkan waktunya. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mudah-mudahan malam ini kita semua diberikan keberkahan, kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor Umaha, yang menurut saya sudah komprehensif sekali. Tujuan kita malam ini kumpul itu agar mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang kita kita inginkan untuk face to face ya, untuk tatap muka. Tapi tadi ingat ada beberapa persyaratan yang harus tetap dilakukan ya, karena saya lihat Umaha itu care sekali atau peduli sekali terhadap dosen maupun mahasiswanya. Yang intinya tadi juga sudah disampaikan Pak Rektor, walaupun kondisinya seperti sekarang ini pandemi, kita tetap harus produktif. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa harus ada logbook dan sebagainya, itu sangat akan membantu sekali terhadap proses belajar mengajar kita, sehingga akreditasi di Umaha juga akan lebih sempurna lagi ya. Saya yakin bahwa untuk internasional itu bisa dicapai. Saya adalah background-nya pekerja ya, jadi kalau saya ngikuti Umaha itu luar biasa, selama 19 tahun gabung di YPM Umaha ini luar biasa, ada peningkatan termasuk terhadap kualitas dari atau mutu dari pembelajaran di Umaha. Nah, menurut saya
saya tidak akan panjang lebar, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terhadap pemateri Dr. Ati ya, yang sudah kedua kalinya itu memberikan pengarahan di FEB, dan itu sangat bermanfaat. Alhamdulillah selama kurun waktu 2-3 bulan ini, ya kami ini lihat faktanya adalah angka penularan di FEB pun juga mudah-mudahan tidak akan terjadi ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Saya pesan kepada mahasiswa agar tolong 3 syarat tadi diingat-ingat kembali supaya kita bisa melaksanakan new normal ya, new normal, sehingga kualitas pendidikan kita lebih baik lagi. Terima kasih dari saya, tidak panjang lebar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Setiawan atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu langsung ke pemaparan materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ati Purnasari. Sebelumnya ini nanti acara akan dipandu juga oleh moderator Saudari Asmifa dari akuntansi. Sebagai MC sebelumnya saya mau izin undur diri dulu. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Mohon maaf kalau misalkan ada kehilafan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Saudari Asnifa. Halo. Mbak Asnifa. Terima kasih. J, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di kegiatan sosialisasi masa transisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan disampaikan oleh Dr. Ati Purnasari, SPM Ketlin, yang akan menjelaskan terkait persiapan kita untuk menghadapi masa transisi yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Ati, kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Bapak Ahmad Fatoni Robi, kepada yang saya hormati Dekan FIB, Bapak Setiawan, serta para Kaprodi dan juga teman-teman mahasiswa dari FIB ini. Malam ini kita akan berdiskusi ya, jadi bukan saya saja nantinya setelah saya memaparkan sedikit materi tentang sosialisasi masa transisi menuju ke kuliah offline, kita akan melakukan diskusi. Jadi mungkin teman-teman sekalian ini, para mahasiswa, ada yang istilahnya ada hal-hal yang belum dimengerti tentang bagaimana protokol kesehatan yang tepat. Silakan monggo ditanyakan, nantinya kita juga sharing-sharing, mungkin ada yang istilahnya hoax-hoax yang didapat dari luar, apakah benar atau salah, nanti bisa juga kita diskusikan. Saya akan mulai dulu dengan materinya. Oh ya, sebelum itu, jadi sedikit memperkenalkan, jadi kami dari tim Satgas COVID-19, sebagai tim dokter ada 4 orang. Jadi ada saya, kemudian ada Dr. Raymond, kemudian ada Dr. Brilian, dan juga ada Dr. Indri. Jadi ada 4 orang dokter. Kami semua nantinya bisa untuk istilahnya sebagai tempat konsul atau tempat bertanya kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyakan atau yang belum jelas tentang protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Silakan monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh bertanya ke kami. 4 orang dokter di sini. Saya di sini kebetulan yang diminta untuk menjadi yang memberikan materi atau tempat sharingnya itu saya kan. Jadi tetap ada kami berempat di tim dokter tersebut. Saya mulai saja untuk materinya. Oke,
Jadi di UMAHA sendiri kami sudah membentuk protokol-protokol. Ada beberapa protokol, seingat saya ada 7 atau 6 gitu protokol yang sudah kami tulis dan sudah di-share-kan ke para satgas yang ada di UMAHA. Jadi tiap-tiap fakultas juga mungkin sudah punya protokol ini. Nah, protokol ini bentuknya panjang. Jadi secara mendetail saya akan menuliskan atau menjelaskan secara singkat, jadi biar lebih gampang untuk dibacanya, nggak terlalu banyak, misalnya nggak terlalu jelimet kata-katanya. Oke. Yang pertama itu protokol umumnya, ya. Protokol umum semua sivitas Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMAHA semua harus mengikuti ini. Ya. Yang pertama, yang pasti kita harus tetap menetapkan yang mana PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu apa? Misalnya harus mandi setelah keluar dari rumah. Jadi setiap habis keluar ketemu banyak orang atau habis berkendara, itu sebisa mungkin begitu nyampe rumah langsung bajunya semua dicuci, langsung mandi yang bersih, mandi keramas yang bersih. Oke, itu salah satu PHBS. Yang kedua, misalnya apa? Misalnya cara atau tata cara perilaku batuk yang benar. Perilaku batuk yang benar apa? Tidak boleh menggunakan telapak tangan, tapi harus menggunakan siku dalam. Ya, jadi bagian tangan atas yang bagian dalam. Itu adalah yang benar. Kenapa? Agar siku itu kan jarang kita menyentuhnya ya. Jadi biar yang ada di situ, misalnya ada kuman, itu kita tidak akan menyentuh bagian situ. Atau yang lebih baik lagi kita menggunakan tisu, lalu tisu itu kita buang dan kita cuci tangan dengan baik. Itu salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa juga diimbangi dengan mengkonsumsi gizi berimbang. Ya, atau gampangannya biasanya 4 sehat, 5 sempurna. Ya, nah, jangan lupa buahnya karena buah itu mengandung vitamin. Ya, sayur, buah itu mengandung vitamin yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Di masa pandemi ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh karena yang namanya virus itu dia sulit, tidak ada pengobatan yang pasti. Istilahnya antivirus itu tidak banyak. Jadi akan lebih baik kalau kita menghindarinya daripada kena nanti baru disembuhkan seperti itu. Lalu yang kedua, mengikuti sosialisasi. Nantinya pasti ada setiap fakultas ya. Jadi setiap gedung seperti tadi Pak Rektor sudah menjelaskan ada penanggung jawabnya. Setiap gedung nanti juga akan melakukan sosialisasi. Sosialisasinya bisa macam-macam. Mungkin nanti bisa ada pamflet atau poster atau mungkin nanti via WA group tentang sosialisasi tentang COVID-19. Oke, lalu yang pasti dilarang untuk berkerumun ya atau melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Misalnya kalau mau pakai wifi di kampus ya, kalau mau pakai wifi di kampus tetap menjaga jarak meskipun teman sendiri, meskipun sahabat ya, tetap jaga jarak dan selalu menggunakan masker. Oke, dan sebisa mungkin kalau wifi misalnya di tempat yang terbuka, yang outdoor biar sirkulasinya bagus. Kemudian nantinya akan ada protokol 2, di mana protokol 2 ini menjelaskan tentang prosedur operasional baku atau SOP ya sebelum mahasiswa itu masuk. Jadi sebelum masuk itu harus ada SOP yang dilakukan. Kalau SOP ini belum dilakukan atau tidak sesuai, maka mahasiswa itu tidak boleh masuk. Ya, itu nanti akan saya jelaskan selanjutnya SOP-nya apa saja. Lalu mahasiswa juga harus mengisi kondisi harian. Ya, kondisi harian ini nanti berupa Google Form. Ya, Google Form itu nantinya harus diisi oleh setiap mahasiswa yang akan masuk ke kampus. Jadi kalau belum diisi ya berarti mahasiswa itu tidak boleh masuk. Nantinya ada yang namanya tim penggerak, ya tim penggerak tingkat kelas, istilahnya ketua kelasnya atau koordinatornya. Nah, nanti koordinatornya ini akan memastikan bahwa
mahasiswa yang ada di kelasnya itu mengisi form. Jadi teman-temannya diingatkan sudah isi atau belum. Kemudian absennya juga diingatkan. Jadi istilahnya kalau Google Form-nya sudah diisi atau belum, ternyata kok ada absennya, berarti kan anak ini belum mengisi. Berarti kan harus diisi dulu. Kalau gitu enggak boleh masuk. Gitu ya. Lalu nantinya kalau ada orang yang kena demam, ya mahasiswa yang demam atau batuk atau kesulitan bernafas atau misalnya gejala-gejala lain yang mengarah ke infeksi COVID, maka harus segera periksa ke puskesmas atau pelayanan kesehatan lain. Oke, jadi langsung misalnya kalau batuk gitu langsung aja periksa, enggak usah istilahnya enggak usah takut, enggak usah merasa nanti kalau saya periksa pasti disebut COVID, ya enggak gitu ya. Jadi kita pastikan Anda itu sehat dulu, baru Anda boleh ke kampus. Jadi saat Anda ada keluhan sakit atau keluhan panas atau keluhan apapun, atau misalnya riwayat kontak dengan orang dengan COVID-19, maka dari kami Satgas COVID tidak memperbolehkan Anda untuk masuk ke kampus. Ya, jadi harus sehat dulu baru boleh masuk. Kenapa? Biar tidak terjadi yang namanya klaster. Ya, jadi klaster itu kumpulan orang karena kumpulan orang sakit karena mereka berkumpul di satu tempat. Ya. Memang beberapa ini sudah banyak klaster di universitas. Berapa saya baca, jangan sampai yang kita harapkan jangan sampai di UMAHA itu terjadi seperti itu. Makanya semua kita wanti-wanti protokol kesehatannya harus benar dulu, ya. Harus benar baru kita berani untuk melakukan yang namanya kuliah offline. Kalau belum benar enggak berani. Takutnya nanti kalau ada apa-apa satu anak itu bisa menularkan sekelas. Satu kelas itu bisa menularkan keluarganya satu-satu. Misalnya ada 20 orang di kelas itu ketularan. Keluarga dari satu orang yang serumah itu ada 4 orang. Sudah berapa orang yang ketularan? Ya, jadi harus benar-benar sehat dulu, harus dipastikan dulu baru mahasiswa itu boleh untuk masuk ke kampus, gitu ya. Lalu tadi yang seperti saya bilang ya, kalau misalnya ada riwayat kontak dengan pasien COVID, lapor dulu. Biasanya kalau misalnya dari fakultas maka lapor ke Satgas fakultasnya, karena setiap fakultas itu ada satgasnya masing-masing. Nanti bila diperlukan Satgas fakultas itu akan lapor ke Satgas pusatnya COVID UMAHA, ya. Jadi yang benar yang untuk Satgas COVID UMAHA. Oke, lalu dilaporkan juga apabila ada keluarga serumah, ya, yang sering itu keluarga serumah apabila ada yang COVID-19 atau misalnya Anda curiga bahwa saya ada kontak maka harus dilaporkan. Oke, lalu saya bilang tadi PHBS-nya harus tetap dilakukan, salah satunya rutin cuci tangan. Ya, cuci tangan itu yang benar, yang paling baik adalah dengan air dan sabun. Tapi kan kadang dengan air dan sabun itu kan kita susah ya cari keran kemana-mana. Maka nantinya kalau Anda masuk ke dalam universitas harus sudah menyediakan hand sanitizer di saku Anda. Ya, jadi nggak usah bingung cari-cari hand sanitizer ada di mana. Harus disakuin, harus ditaruh di saku, harus selalu dibawa dan sesering mungkin melakukan cuci tangan. Ya, ini adalah langkah-langkah cuci tangan yang tepat. Ya, ini adalah langkah-langkah cuci tangan yang tepat. Biasanya kita pakainya hitungan 6 kali. Ya, 6 kali boleh atau 5 kali juga boleh. 5 kali berarti 5 detik. Misalnya apa? Berarti misalnya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu mengunjukkan. Nah, ini adalah cara cuci tangan yang tepat. Jadi jangan osrok-osrok selesai. Itu tidak benar, bagian sini belum kena, maka bisa masih ada kumannya. Atau sela-sela, itu juga sering sekali kelupaan. Ya. Kemudian ini juga penting. Kenapa? Karena kuku kita itu kadang di dalamnya masih ada virus atau kuman yang kita tidak tahu. Jadi harus, saya bilang ya, jadi semuanya harus dibersihkan agar
kuman-kuman itu yang ada di tangan kita itu semuanya hilang, gitu ya. Oke, lalu menggunakan masker 3 lapis atau masker medis. Ya. Dan saya tidak menyarankan untuk menggunakan masker scuba, karena masker scuba itu kan dia melar ya. Nah, saat melar itu maka rongga-rongga, kalau dia bisa melar itu berarti rongga-rongga yang di dalam kain itu dia bisa melebar. Maka semakin dia melar, maka rongganya semakin melebar, virus itu bisa lewat rongga-rongga itu tersebut. Maka jadi yang baik adalah masker medis memang. Cuma masker medis kan susah biasanya memang untuk orang-orang medis yang lebih membutuhkan. Jadi untuk masyarakat umum itu kita sarankan adalah masker 3 lapis atau 2 lapis nanti ditambah dengan tisu diantaranya juga boleh. Ya kan sudah banyak yang dijual-jual itu masker 2 lapis, nanti tengahnya Anda kasih tisu lagi biar keamanannya dia lebih baik gitu ya. Dan yang penting kalau masker itu maksimal 4 jam pemakaiannya kalau masker kain. Ya. Jadi kalau sudah 4 jam pakai harus Anda ganti masker yang baru. Sehingga saat Anda misalnya di kampus nih ya, mulai pagi sampai malam soalnya sekalian ini pakai wifi-nya kampus untuk mengerjakan tugas. Maka Anda harus membawa masker cadangan di situ. Ya, jadi misalnya dihitung aja misalnya mulai pagi jam 8 sampai jam 8 malam. Berarti kan 12 jam. Berarti Anda paling tidak membutuhkan 3 masker. Ya, berarti dibawa minimal 2 masker cadangan yang bersih. Ya, atau misalnya biar buat amannya bawa 3 masker cadangan yang bersih. Itu ya, biar bukan dipakai terus nanti sampai pagi sampai malam, itu juga kurang tepat. Seperti itu. Oke? Lalu seperti yang sudah tahu semuanya bahwa kita sering menggunakan 3M ya. Tadi saya lupa 3M itu apa? Berarti mencuci tangan, saya bilang tadi. Kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak. Ya, menjaga jaraknya minimal 1,5 meter. Ya, dan juga tidak melakukan kontak fisik apapun ya. Meskipun sekarang katanya salamannya nggak gini, tapi salamannya gini ya, tetap nggak boleh. Itu namanya kontak fisik. Ya, meskipun salamannya nggak jabat tangan, tapi gini kan kontak fisik juga. Tetap tidak boleh melakukan kontak fisik itu ya, karena meskipun nggak dari tangan, dari sini kan juga ada virusnya, itu yang tidak boleh. Oke. Kemudian saat menggunakan masker ya, jangan sering menyentuh jangan sering menyentuh masker yang digunakan ya, lalu jangan sering menyentuh mata, hidung atau mulut ya. Jadi jangan, biasanya kan kalau kita pakai masker dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Nah, itu juga tidak tepat. Ya, jadi saat sudah maskernya dipakai, saat Anda mau merubah posisinya, harus cuci tangan dulu. Harus cuci tangan dulu, atau pakai hand sanitizer dulu, baru dibenarkan maskernya. Ya, jangan, yang sering kan, kadang kita nggak sengaja gitu nyentuh, nggak sengaja lagi nyentuh. Kalau posisi tangan kita kotor, kumannya itu akan nempel di hidung ini. Padahal hidung ini kan dekat sama yang bagian lubang hidungnya. Nanti bisa masuk lewat situ. Ya, lalu seperti saya bilang tadi, menutup mulut dan hidung saat bersin, saya sudah bilang. Lalu saat Anda di kampus atau kalau sekarang ini ya, di semua tempat Anda keluar, sebaiknya gunakan atau bawa sendiri alat makan, alat minum, dan alat ibadah. Ya, jadi kan bawa sendok, garpu sendiri. Kalau misalnya piring kan jarang ya kita bawa piring sendiri. Misalnya bawa garpu sama sendok ya, itu bawa sendiri. Kan sudah banyak sekarang yang jualan murah-murah itu ya, yang sepaket biasanya kan ada satu kotak gitu, ada garpu, sendok, terus sumpit ya, atau ya biasanya itu sumpit ya, sama sumpit. Terus kadang ada sedotan juga kan ya, sekarang yang lagi ngehits itu sedotan yang dulu katanya go green, jadi biar kita nggak pakai sedotan plastik, yang ada sekarang sedotan pakai yang dari besi tuh, atau dari silikon juga bisa. Itu silahkan dibawa agar meminimalisir kita menggunakan barang bersama dengan orang lain. Lalu alat ibadah untuk yang muslim ya, itu kan harus sholat 5 kali sehari. Pastikan ada saat kita harus sholat di luar, sholat di rumah. Maka harus dibawa ya, kalau
Laki-laki ya bawa sajadah sendiri, kalau perempuan bawa sajadah sama mukena sendiri. Yang pokoknya harus kita meminimalisir penggunaan barang bersama. Ya, dan nantinya kalau sholat pun tetap harus jaga jarak dan juga harus memakai masker. Ya, jadi jangan merasa enggak apa-apa ini di masjid kok. Nah, bukan seperti itu. Tetap kita harus ini namanya ikhtiar ya. Di Islam itu ada namanya ikhtiar, enggak boleh kita itu cuma pasrah, gitu ya. Lalu saat di kampus karena tidak ada kantin yang buka, sebisa mungkin bawa makanan dan minuman sendiri. Ya, biar lebih terjaga higienitasnya atau kebersihannya. Kalau dari luar kan kita kadang nggak tahu orangnya ini higienis atau bersih atau enggak, maka disarankan akan lebih baik kalau Anda bawa makan dan minum sendiri, sekaligus akan lebih irit, nggak usah makan di luar, gitu ya. Oke, ini yang harus Anda bawa saat perkuliahan offline, ya. Seperti saya bilang tadi, harus bawa masker cadangan, ya, termasuk harus bawa sebisa mungkin bawa face shield, ya. Lalu hand sanitizer, alat tulis pribadi, jangan pinjam-pinjam pulpen sekarang ke temannya. Bawa sendiri, kertas bawa sendiri, jangan nyobek dari buku temannya, ya. Bawa sendiri semua. Bekal sebisa mungkin bawa sendiri. Ya, lalu alat ibadah. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadi misalnya saya ini mau berangkat, ini persiapannya apa aja ya sebelum berangkat. Nah, sebelum berangkat yang pasti berpakaian rapi, sebelumnya itu mengisi dulu Google Form ya yang tadi saya bilang. Jadi diisi dulu Google Form-nya saat Anda mau berangkat biar enggak lupa, diisi dulu. Nanti yang Google Form itu akan dikumpulkan oleh teman-teman sekelas akan dikumpulkan oleh koordinator kelasnya ya, akan dikumpulkan koordinator kelasnya, nanti akan diserahkan ke Satgas fakultas ya. Kemudian mandi ya, yang pasti mandi, mau berangkat siap-siap, berpakaian rapi dan bersih. Sebisa mungkin pakai lengan panjang. Ya. Kenapa? Karena semakin sedikit yang terpapar oleh udara luar, ya itu akan lebih baik. Ya, jadi kalau misalnya kalau pakai lengan panjang kan kita yang kena kulit kita itu kan lebih sedikit, maka akan lebih istilahnya lebih aman lah. Kita enggak apa-apa dibilang sekarang istilahnya halah lebay titik-titik kok takut, enggak apa-apa ya. Pokoknya memang kita lagi berusaha untuk tetap hidup istilahnya. Ini kita lagi berusaha untuk tetap hidup sampai nanti COVID itu hilang dan kita itu bisa bebas pergi kemana-mana tanpa masker ya. Jadi kita harus sama-sama berjuang ini. Oke. Lalu memakai maskernya sejak keluar rumah, jangan di depan gerbang baru dipakai soalnya takut dimarahin sama satgasnya. Ya, tapi begitu keluar rumah langsung dipakai maskernya. Oke. Lalu sebisa mungkin kalau memakai, ini sebenarnya yang sulit ya, kalau misalnya Anda memakai kendaraan umum, itu memang lebih sulit daripada Anda memakai kendaraan pribadi. Kalaupun nanti Anda memakai kendaraan umum, ya sebisa mungkin jangan berdempetan sama orang. Kalaupun harus berdempetan, seperti saya bilang tadi, sebisa mungkin misalnya kerukupan tuh gimana ya, pakai lengan panjang, kalau bisa pakai hoodie ya, pakai jaket yang ada tutupannya itu ya, ada hoodie-nya itu, jadi agar sedikit mungkin bagian tubuh yang terpapar, ya. Lalu tadi saya bilang bawa makan sendiri. Bawa makan sendiri, bawa alat ibadah sendiri, jangan lupa ya. Sekalian lumayan kan Anda akan irit. Jadi soalnya nggak pakai beli-beli makan di luar. Ya. Kemudian ini adalah protokol yang kedua. Begitu Anda masuk, begitu Anda nyampe di gerbang di kampus ya. Tadi kan Anda sudah mengisi form assessment ya yang sudah ditaruh di Google Form yang harus diisi. Kemudian nantinya akan ada pemeriksaan suhu tubuh. Ya, nanti akan pemeriksaan suhu tubuh. Suhu tubuh di sini yang digunakan adalah sebenarnya yang
yang tepat itu 37,3. Tapi karena di sini susah kalau pakai ngelihat koma di belakang ya. Jadi kita buat kalau lebih dari 37 itu akan dilakukan pemeriksaan ulang dan akan diarahkan ke Satgas Covid Umaha. Ya, jadi akan disuruh minggir dulu. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan ulang. Apabila pemeriksaannya tetap lebih dari 37, maka nanti petugas Satgas itu akan berkonsultasi dengan kami para dokter. Ya, jadi harus seperti apa? Apakah harus istilahnya jangan berangkat, jangan masuk dulu, mungkin nanti istirahat di rumah, atau nanti mungkin kalau sudah tinggi misalnya sampai 37,5 atau 38 dia teridentifikasi sebagai demam, mungkin akan kita minta untuk ke dokter. Ya, jadi untuk periksa itu bukannya kenapa-napa, biar paling enggak diobati. Diobati nanti tahu kan, oh ini mengarah ke infeksi COVID atau cuma infeksi flu biasa, atau misalnya oh ini cuma kepanasan aja gara-gara datangnya siang-siang hawanya lagi panas maka suhunya jadi naik, bisa seperti itu. Makanya nanti akan dikonsulkan lebih lanjut ke Satgas Umaha untuk mengasesmen dan juga memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi pokoknya kalau di atas 37 tidak boleh masuk dulu, ya nanti dikonsultasikan ke Satgas Umahanya, ya. Oke. Oke, lalu protokol selanjutnya tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu tentang kewaspadaan untuk pencegahan untuk physical distancing. Jadi physical distancing ini berarti dia harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak boleh melakukan kontak fisik apapun, ya entah itu salam gini lah, pokoknya tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan kontak fisik apapun. Ya. Lalu nanti di kampus itu akan ada penanda arah jalur. Jadi jalur masuk sama jalur keluar itu akan dipisah. Anda harus mematuhi aturan itu, harus mengikuti. Panahnya ke dalam ya berarti Anda kalau masuk lewat situ. Kalau panahnya keluar ya saat Anda keluar lewat situ. Jangan sakarpe dewe. Jadi, wah yang sini macet saya pindah sebelahnya. Jangan. Nanti akan berpapasan dengan yang akan keluar sehingga bisa menyebabkan tidak ada jarak, gitu ya. Kemudian nantinya sebentar ya. Oke. Nantinya Anda juga harus melihat atau memperhatikan juga ya. Ini kan sama-sama istilahnya mahasiswa kan banyak ya. Nanti Anda juga harus melihat sirkulasi atau saluran udara di ruangan. Ya. Harus diperhatikan kecukupannya gimana. Kalau misalnya Anda merasa loh ini kok jendelanya belum dibuka semua, kok tertutup, Anda berhak atau Anda boleh untuk membuka jendela itu. Ya, jadi jendela kan biasanya kalau di kampus itu kan di pojok itu kan banyak jendela-jendela ya. Dibuka aja semua ya biar sirkulasi udaranya bagus. Ya. Kenapa kok kita perlu sirkulasi udara? Biar kalau ada kuman di situ dia nggak mulek di situ aja. Jadi dia bisa keluar dari ruangan itu. Gitu ya. Udah, ini udah keluar, udah praktikum ya. Jadi saat praktikum ya misalnya saat praktikum, saat kuliah itu tetap harus jaga jarak sama temannya. Meskipun itu sahabat, akrab, tetap harus jaga jarak. Ya jangan tang-tang, nggak apa-apa ini biasanya sama saya terus kok. Nggak boleh. Tetap aja kan kalau rumah nggak bareng ya. Jadi tetap harus jaga jarak ya. Setiap kegiatan harus jaga jarak dan pakai masker. Ya, jangan Anda merasa, oh, saya udah jaga jarak, berarti nggak usah pakai masker. Ya, nggak boleh. Saya udah pakai masker, berarti saya boleh dempet-dempetan. Nggak boleh juga. Ya, jadi mereka itu harus berdampingan, bukan atau. Ya, bukan kalau pokoknya saya udah pakai masker, dempet-dempetan nggak apa-apa. Nggak boleh. Ya, harus tetap pakai masker dan juga harus tetap menjaga jarak.
Oke. Lalu Anda sudah selesai di kampus, ya, sudah selesai praktikum, sudah selesai kuliah. Sebaiknya saat sudah selesai perkuliahan, Anda segera pulang ke rumah saat tidak ada cara lain. Ya, jangan udah selesai nih kuliah, terus udah lama nggak ketemu temennya, terus nongkrong di gazebo sama teman-temannya. Nongkrong di gazebo sama teman-temannya, terus gitaran ngobrol, nggak pakai masker, ngerokok, wah nggak boleh itu malahan ya. Sebisa mungkin kalau sudah selesai kuliahnya langsung pulang ke rumah, ya. Jangan malah nongkrong, apalagi nanti kita makan aja keluar bareng-bareng ke warkop, nah, nanti malah penyebaran kemana-mana, itu ya. Ingat, Anda itu masih muda, saat Anda terkena, Anda tidak akan merasakan sakit. Atau Anda mungkin yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Tapi saat virus itu dari Anda menular ke orang tua Anda yang sudah sepuh, orang tua Anda yang sudah kena penyakit, maka virus itu yang di Anda itu tidak ada gejala, di keluarga Anda bisa terjadi gejala yang mematikan. Ingat itu aja, jadi mungkin Anda merasa aku loh sehat, gitu. Aku nggak ngerasa sakit, tapi bisa saja Anda sudah membawa kuman itu, membawa virus itu. Saat itu tertular ke orang lain, belum tentu orang lain juga akan sesehat Anda saat kena, gitu ya. Jadi istilahnya, gampangnya gini, jangan sampai Anda itu membuat orang lain meninggal gara-gara Anda, gitu ya. Oke. Lalu begitu sampai ke rumah, lepas alas kaki, taruh di luar alas kakinya, Mas Yos. Sepatunya mahal, Mas Yo, sepatunya apa ya, yang paling mahal itu apa ya, sepatu itu. Misalnya Adidas yang harganya 5 juta, Mas Yo, yang Nike harganya 5 juta. Jangan sepatu itu Anda ewer-ewer masukkan ke dalam kamar Anda, jangan. Ya. Taruh di luar dulu. Kalau misalnya Anda mau taruh di dalam, disemprot dengan desinfektan dulu. Ya, meskipun semahal apapun, tetap taruh luar, disemprot dulu. Ya, kadang kan kita sepatunya dibawa ke dalam. Jangan sekarang ya. Semua barang yang Anda bawa, Anda taruh di luar dulu, Anda bersihkan dulu. Ya, pakai semprotan. Kalau enggak ada desinfeksi yang semprot langsung, di detol cairan, dikasih air, disemprotkan. Ya. Lalu masker yang tadi sekali pakai atau masker medis, sebelum dibuang, disobek, lalu dikasih hand sanitizer. Biar kalau Anda membawa virus, masker itu tidak menularkan ke yang lain. Ya, lalu tetap mandi, keramas, ganti baju semuanya dari atas sampai bawah. Ya, diganti mulai kerodong, mulai baju, celana diganti semua. Sebelum berinteraksi dengan keluarga. Jangan baru nyampe udah tidur-tiduran karena pegel. Dan kayak gitu. Oke. Lalu tetap PHBS, makan vitamin, makan sayur, buah, ya, protein yang cukup, dan juga jangan lupa olahraga. Oke, karena olahraga itu juga meningkatkan imun. Oke, jadi itu sekilas dari saya. Kemudian, untuk tambahan ya, kalau misalnya ada tim penggerak ya, jadi kan ada tim penggerak yang saya bilang tadi ya, saya ulangi lagi saja, ada tim penggerak atau koordinator tiap kelas. Jadi koordinator ini fungsinya bukan cuma untuk ngasih tahu teman-temannya untuk isi form, tapi juga dia mengarahkan atau menjaga protokol kesehatan di kelas itu tetap terjaga. Misalnya apa? Misalnya itu tadi, kalau misalnya jendelanya kok ada yang belum dibuka, bagian tim penggerak ini yang harus membuka, ya, harus dibuka itunya apa? Jendelanya biar sirkulasinya bagus. Lalu jangan lupa juga untuk memastikan ke teman-temannya untuk isi Google Form. Teman-temannya juga gitu, jangan mentang-mentang temannya sendiri yang nyuruh terus ndablek nggak diisi. Ya, tetap harus dipatuhi aturannya, harus diisi. Oke. Lalu jangan lupa juga mengisi absensi. Ya, nantinya diisi absensinya. Dan tim penggerak ini juga akan menyerahkan absensi ini ke tim Satgas. Ya. Kemudian
teman-teman sekalian juga selain di ruang kelas, di luar pun kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, paling sering itu apa di mana? Di parkiran motor sambil nunggu rokokan dulu, nongkrong dulu di situ ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau nggak ada acara langsung pulang. Ya, sebisa mungkin langsung pulang biar enggak menularkan ke yang lain atau tertular yang lain. Gitu ya. Dan juga tim penggerak ini nantinya akan ada piket jaga ya. Nantinya akan dibagi sama tim Satgas dari gedung masing-masing, akan dibagi kapan Anda harus melakukan piket. Gitu ya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Monggo kita diskusi sekarang yang mau ditanyakan apa. Silakan kita diskusikan biar kita sama-sama istilahnya paham seperti apa sih. Mungkin Anda semua sudah paham, udah sering ada di Instagram, udah sering ada di Facebook, di Twitter, ya, di TikTok. Nah, tapi kadang Anda mulai lupa atau Anda mulai capek untuk melakukan itu. Kita ingatkan lagi bahwa kita masih ada di zaman pandemi. Meskipun semua bilang udah mulai orange, udah mulai hijau, tetap yang namanya virus itu masih ada. Begitu Anda lengah, maka yang tadi yang katanya orange dia bisa merah lagi, gitu ya. Dan tadi seperti yang Pak Rektor bilang ya, bahwa memang kita sedang di istilahnya masih dilihat, diuji coba. Bagaimana sih kalau dikuliahkan offline ya. Universitas ternama pun ya, universitas negeri ternama di Jawa Timur itu sudah ada yang terjadi klaster gara-gara mereka mulai kuliah offline. Nah, hal ini yang benar-benar kita cegah, jangan sampai hal ini terjadi di UMAHA. Karena itu jangan sudah merasa yes aku bisa kuliah offline terus sekarepe dhewe. Ya. Ini cuma uji coba. Begitu dirasa tidak berhasil, maka semua akan kembali online. Ya udah online aja daripada nanti banyak klaster terjadi, banyak yang positif menambah lagi jumlah positif, di mana sekarang yang namanya rumah sakit itu sudah penuh. Jadi rumah sakit itu sudah penuh sekarang, mau cari rujukan COVID ataupun non-COVID itu sudah susah. Ya, jangan sampai Anda nanti menjadi salah satu orang yang kesusahan mencari rujukan itu. Oke? Oke? Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih waktunya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Ati atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang sesi pertama untuk 2 penanya, begitupun di sesi kedua nanti untuk 2 penanya selanjutnya. Kepada penanya kami persilahkan. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin kalau malu ngomong bisa lewat chat mungkin ya, Mbak. Biasanya kalau tanya langsung gitu kan malu. Boleh kalau lewat chat, nanti dibacakan gitu ya. Ya, silakan buat teman-teman penanya. Apabila tidak bisa langsung mengungkapkan, bisa via chat. Nanti saya bantu untuk membacakannya. Silakan. Yang ingin bertanya. Mungkin dari pertanyaan dari saya boleh ya, Dr. Ati ya? Ya. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Ati tadi kan bahwasanya ketika kita jangan sampai tangan terlalu sering menyentuh bagian-bagian seperti hidung, mata, dan juga mulut. Nah, kalau mau buka masker atau
berurusan dengan yang dekat dengan lubang-lubang tersebut harus menggunakan harus cuci tangan dulu ataupun menggunakan hand sanitizer. Nah, apakah penggunaan hand sanitizer secara terus-menerus itu tidak memiliki dampak negatif untuk tangan kita sendiri? Mungkin itu aja, dokter. Oh ya, oke, baik. Memang sebenarnya itu ada batasan berapa kali kita pakai hand sanitizer, kemudian harus tetap dibasuh dengan sabun. Ya, jadi dulu itu sebelum ada pandemi ini ya biasanya kalau misalnya meriksa pasien itu paling enggak 6 kali hand sanitizer atau 5 kali itu harus pakai sabun. Kenapa? Biar istilahnya yang sisa-sisa di situ yang pakai hand sanitizer itu bisa terbasuh. Kemudian efek sampingnya apa sebenarnya kalau pakai? Paling sering sebenarnya kalau efek samping yang berbahaya itu tidak ya, memang alkohol ya, dia kan terdiri dari alkohol 70%. Tapi alkohol 70% ini tidak memiliki efek yang berbahaya bagi dalam tubuh. Tapi yang paling sering tuh yang dikeluhkan adalah kulitnya jadi kering. Ya, jadi kalau kita sering pakai hand sanitizer itu kulitnya jadi terasa kering, jadi kayak kadang sampai melotok-melotok gitu. Nah, kalau seperti itu penanggulangannya apa? Biasanya kita mengganti dengan sekarang kan ada hand sanitizer yang ada moisturizer-nya itu ya, yang ada pelembabnya itu bisa. Atau yang kedua kita pakai pakai moisturizer lain, misalnya pakai hand cream atau misalnya pakai body lotion ya, itu bisa untuk menghilangkan atau mengurangi kering-kering di tangan kita. Tetapi istilahnya setiap hal itu kan pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, pasti ada mudorotnya, ada keuntungannya. Nah, kalau mudorotnya itu cuma kecil ya tetap harus kita lakukan. Kalau misalnya kalau ini kerugiannya, kalau saya pakai hand sanitizer itu pasti kering loh. Nah, berarti kita harus pakai hand sanitizer dengan tambahan yang lain. Ya, misalnya pakai moisturizer, jangan mentang-mentang saya kering, rasa kering, ya udah nggak usah pakai hand sanitizer aja daripada tangan saya kering. Itu bukan solusi. Ya, jadi kalau misalnya memang kering, ya pakai hand sanitizer. Sekarang banyak kok sudahan yang istilahnya yang bahkan kayak misal ini kalau boleh sebut merek ya, kayaknya Nivea ya. Nivea itu kan terkenal dengan body lotion-nya. Itu sekarang sudah ada yang hand sanitizer plus lotion itu tadi. Jadi untuk mengurangi adanya kekeringan. Jadi tetap harus pakai hand sanitizer. Tidak ada yang efek samping yang gimana-gimana menyebabkan kanker atau apa. Itu enggak. Ya, jadi tetap harus kita lakukan. Terus sama satu lagi saya tambahkan, ya tadi saya lupa bilang, sebisa mungkin, ya ini udah sering saya bilang bolak-balik ke semua orang, ya. Sebisa mungkin kalau pakai masker, begitu dilepas jangan taruh leher, tapi dilepas penuh, jangan taruh leher. Kenapa? Karena leher itu juga sudah mengandung kuman, sudah terpapar. Misalnya kita ngobrol sama orang atau apa, saat orang itu ternyata membawa virus, maka kan yang terlindungi adalah bagian sini, yang terlindungi oleh masker ya. Tapi bagian leher ini kan masih terbuka. Kalau Anda semua menariknya ke bawah, maka masker ini yang tadinya steril, ya maka akan mengandung atau terkena virus yang ada di bawah sini. Begitu Anda pakai lagi ke atas, virusnya katet ke atas, maka bisa menyebabkan tertular itu tadi. Gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya mau minum sebentar nih, ya, maka dilepas dulu. Maskernya dilepas dulu, kemudian dipakai lagi. Jangan dicantolin ke bawah. Atau yang nggak pakai, misalnya kalau yang cowok-cowok dilepas, mending dilepas samping gini ya, di tali digantung sedikit di kuping, itu lebih aman gitu ya. Jadi jangan sebisa mungkin jangan ditarik ke bawah. Ya, begitu ditarik ke bawah itu sudah bisa menyebarkan atau menempel kuman di situ. Oke? Ini tuh. Terima kasih Dokter Ati. Ini ada pertanyaan lagi dari Penny Firdayatul Anifah. Jika sudah dilakukan kuliah offline dan ada yang sudah terjangkit virus COVID, apa yang dilakukan pihak UNIF kepada orang yang sudah terjangkit tersebut?
Monggo Dr. Rati untuk Oh ya, dijawab. bentar ya. Oke, jadi gini, kita punya yang namanya Satgas COVID-19, jadi bentuk oleh UMAHA. Nah, tugasnya apa? Tugasnya Satgas ini adalah yang pertama untuk mencegah yang namanya penularan, ya, mencegah penularan. Kemudian yang kedua mencegah penularan, dan apabila sudah ada penularan, ya, kita tugasnya adalah berharap agar penularan itu tidak semakin banyak ke orang di sekitar UMAHA. Jadi apabila nanti ada orang yang terkena COVID, ya, misalnya ada salah satu mahasiswa yang kena COVID, ya, kemudian mahasiswa itu, misalnya kalau mahasiswanya ini belum masuk, ya, maka tetap mahasiswa itu harus lapor, misalnya lapor ke Satgas. Satgas nantinya akan melakukan monitoring setiap harinya. Monitoring itu fungsinya buat apa? Kami tidak mengobati pasien. Jadi Satgas itu tidak mengobati pasien, dokternya itu tidak mengobati pasiennya, tidak mengobati mahasiswa, tapi kami memonitoring keadaannya. Keadaannya bagaimana? Apakah sudah ke dokter? Kalau belum ke dokter, kami akan minta mahasiswa itu ke dokter. Nantinya saat mahasiswa itu sudah sembuh, baru dia diperbolehkan kembali ke kampus. Ya, itu kalau misalnya mahasiswa itu belum sempat masuk. Nah, kalau mahasiswa itu sudah sempat masuk, ya misalnya datang ini enggak apa-apa, tiba-tiba begitu pulang tes ternyata hasilnya COVID positif, ya. Kalau OTG kan dia tidak ada gejala, enggak ada panas, enggak ada apa-apa, akhirnya merasa sehat, masuklah, ya. Masuk, ternyata begitu pulang baru ketahuan kalau positif. Mahasiswa ini harus lapor juga ke Satgas. Nantinya Satgas ini akan men-tracing, ya, akan mencari tahu mahasiswa ini sudah dengan siapa saja, ya, dengan siapa saja. Misalnya si A kamu tadi kuliah apa? Kuliahnya sama siapa saja. Nah, ini harus di-tracing semua, ya, harus kita tracing, harus kita monitoring juga. Nantinya bisa, nanti tergantung, ya, misalnya ternyata di situ melakukan kontaknya yang dekat, ya, yang kontak dekat itu apa? Kontak erat itu misalnya dia kurang dari 1,5 meter jaraknya, berbicara sama orang selama lebih dari 15 menit. Misalnya ngobrol sama temennya nih asik, ternyata nggak tahu temennya yang diajak ngobrol positif COVID. Temennya itu juga harus kita monitoring. Ya, biasanya kita suruh juga mungkin untuk dilakukan rapid, atau kalau misalnya tidak bisa, kita minta untuk yang namanya karantina. Jadi bedanya karantina sama isolasi itu apa? Karantina itu belum tentu sakit. Jadi orang yang sudah kontak kita sebutnya dia karantina. Sedangkan orang yang sudah positif atau mengalami gejala kita sebutnya dia isolasi. Jadi kita fungsinya adalah men-tracing dan juga memonitoring siapa yang sakit, serta mencegah jangan sampai ada yang sakit yang masuk di kampus. Itu adalah tugas kita. Gitu ya. Jadi kita tidak mengobati. Nantinya kalau misalnya nih anak kosan ini, Bu, anak kosan nggak ada keluarga, terus nggak bisa nyari makan gitu. Nah, misalnya kalau seperti itu, ya biasanya kan kalau misalnya COVID kan harus di rumah terus, nggak bisa kemana-mana, ya mungkin nanti kita lihat kondisinya dan kita bantu sebisanya, itu ya. Jadi kita tidak mengobati apa-apa, kita tidak nanti diobati ini kita enggak ngobati apa-apa, kita hanya memonitoring anak ini bagaimana kondisinya, baik atau tidak, ada keluhan apa tidak. Kalau misalnya memburuk ini di rumah, ya kita minta untuk konsultasi ke dokter. Dan apabila ada yang positif, dia baru boleh masuk kalau sudah ada keterangan dari dokter bahwa dia negatif atau bebas isolasi. Ya, jangan merasa saya sudah sembuh, saya kuliah, nggak boleh. Harus ada surat yang menerangkan bahwa dia memang sudah bebas dari COVID, baru dia boleh masuk. Gitu ya. Oke. Pertanyaan yang lain mungkin?
Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ada 3 penanya untuk sesi kedua. Saya rasa sudah cukup ya untuk sesi kedua ini. Akan saya bacakan satu persatu untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Amir Fatah. Pertanyaannya, apabila diri kita merasa sehat, kemudian pada saat ikut rapid test hasilnya reaktif, apakah ini tergolong OTG atau infeksi positif COVID? Begitu saja, terima kasih atas waktunya. Oke. Monggo, Dr. Ati mau dijawab. Ini yang mungkin orang-orang masyarakat kita itu masih kurang paham ya. Gini. Jadi orang itu disebut dengan terkonfirmasi positif COVID apabila sudah ada pemeriksaan swab, yaitu swab PCR. Itu yang terkonfirmasi positif. Saat dia hasilnya rapidnya itu reaktif, kita sebutnya dia bukan positif COVID, tapi yang kita sebut dengan ODP atau orang dalam pengawasan atau pasien dengan pengawasan. Nah, saat ada orang dengan rapid test, maka sebaiknya yang dilakukan apa? Ya, kita harus memastikan rapid testnya itu positifnya karena COVID atau karena virus yang lain. Nah, itu harus dipastikan. Jadi belum tentu kalau dia itu reaktif nanti langsung COVID positif, enggak. Ya, tapi harus dipastikan lagi. Karena orang dengan reaktif, dengan hasil rapid yang reaktif, itu penyebabnya banyak. Flu biasa itu juga bisa bikin reaktif. Ya, jadi orang flu biasa, bukan flu karena COVID ya. Misalnya orang batuk pilek kehujanan gitu ya. Bukan karena COVID, itu juga bisa bikin reaktif. Orang dengan misalnya kecapean, terus panas badannya greges, itu juga bisa reaktif. Meskipun itu bukan disebabkan oleh virus yang namanya COVID-19. Jadi setiap ada yang reaktif, ya, itu sebaiknya kita konfirmasi dulu. Konfirmasinya bagaimana? Itu dengan dilakukan swab PCR. Itu yang paling efektif. Jadi gampangannya gini, saat rapid, ya rapid itu cuma menunjukkan bahwa oh ini ada sesuatu di dalam tubuh kita. Ya, jadi misalnya ada benda asing ini dalam tubuh, cuma kita tidak tahu benda asingnya itu apa. Ini bakteri, ini virus, atau yang lain kita tidak tahu. Nah, fungsinya swab adalah untuk mengidentifikasi bahwa benda asing itu pasti virus COVID-19. Ya, jadi jangan takut kalau orang-orang itu yang sering adalah begitu dia rapid positif dia langsung takut. Terus pokoknya aku nggak gelem di swab, aku pokoknya nggak gelem, ketakutan. Ya, swab itu malah fungsinya adalah untuk memastikan, karena memang yang namanya rapid itu tidak 100% spesifikasinya, atau ya spesifikasinya tidak 100%. Jadi masih banyak orang-orang dengan rapid positif itu sebenarnya tidak kena COVID-19. Ya, jadi harus dipastikan, malah akan lebih enak, akan lebih tenang hati kita bahwa begitu rapidnya ada positif langsung dipastikan dengan swab. Ya, karena sebagian yang rapidnya positif itu swabnya negatif. Kita kan sudah tenang ya. Kalau misalnya jenengan tidak mau, masih harus menunggu isolasi dulu 15 hari baru boleh keluar. Sedangkan kalau sudah di swab, sudah dipastikan negatif kan akan lebih enak. Gitu ya. Jadi belum tentu itu infeksi COVID. Yang disebut OTG adalah apabila hasil swabnya itu positif, sudah ditemukan virus COVID-19 dalam tubuhnya, tetapi tidak ada keluhan. Itu yang disebut dengan OTG. Bukan berarti kalau rapidnya positif, dia pasti OTG. Belum tentu. Gitu ya. Jadi, yang pertama menurut saya jangan takut untuk rapid. Jangan takut untuk rapid. Kami, pihak medis, tidak pernah, istilahnya tidak pernah mempositifkan pasien. Kami tidak ingin yang namanya ada pasien COVID, itu tidak mau kami itu. Bukan seperti yang sering kan ya, oh ini dipositifkan biar nanti dapat uang berapa puluh juta. Itu bohong semua ya.
pihak teman-teman saya yang dokter itu malah sekarang tuh kecapean karena kebanyakan pasien. Jadi kami tidak pernah mempositifkan, kami malah berusaha agar Anda itu bila memang ada gejala bisa diobati secepatnya. Makanya itu biasanya kita kalau rapid kita inggirkan dulu, misalnya rapidnya positif, kita isolasi dulu untuk memastikan dia positif atau enggak. Bukan semua dipositifkan, bukan seperti itu. Begitu ada salah satu tanda dia menuju ke COVID-19, kita positifkan dulu untuk mencari kebenarannya, untuk memastikan ini benar-benar positif atau enggak. Kalau tidak benar positif, ya kita pulangkan, kita negatifkan. Tapi kalau benar-benar positif, harus kita rawat dengan baik, biar tidak terjadi komplikasi yang lebih jauh. Gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin? Pertanyaan selanjutnya dari Ajeng Setia Apriolivia. Saya mau bertanya, jika kuliah offline, apakah kantin tetap buka? Jika tetap buka, apakah protokol tersebut dapat berjalan dengan efektif? Terima kasih. Kantin tidak buka ya, Dik. Kantinnya tutup. Ya. Saat sekarang ya istilahnya masa transisi kita sebutnya ya, meskipun sebenarnya masa pandemi aja belum selesai nih, cuma kita usahakan untuk transisi istilahnya dalam tanda kutip. Nah, tidak ada kantin yang buka di kampus. Makanya saya bilang tadi, Anda membawa bekal sendiri dari rumah, bawa nasi sendiri, bawa minum sendiri, bawa alat makan sendiri, karena di kampus tidak ada kantin yang buka dan akan lebih terjaga kebersihannya kalau Anda membawa sendiri daripada beli di luar. Oke. Oke, terima kasih Dokter Ati. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Tommy Ramadan. Bertanya, bagaimana kalau mahasiswa, mungkin maksudnya seperti ini, bagaimana kalau mahasiswa ada yang melanggar protokol kesehatan, kita tegur tapi tidak mau dan tetap bandel melanggar. Seperti itu Dokter Ati. Ya. Kalau ini sebenarnya saya minta persetujuan sama yang petinggi-petinggi ya. Kalau saya pribadi ya, yang pasti saat dia merugikan atau mempunyai kemungkinan merugikan orang lain, ya, maka harus cepat kita istilahnya ya kita selesaikan atau kita tegur. Nah, biasanya memang mahasiswa itu dia kadang tidak nggak peduli kalau temennya yang ngasih tahu. Kadang kan merasa lah konco dewe lapo sih, kadang kan gitu. Ya kalau memang dia tidak bisa temannya yang menegur, maka akan naik. Maka Satgas COVID yang akan menegur. Nah, nantinya untuk hukumannya, berarti kan kalau misalnya ada, ini kan sudah tertulis nih dalam aturan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, kalau misalnya namanya aturan tidak ditepati atau tidak dikerjakan, ya mungkin ada punishment-nya atau ada hukumannya. Nah, masalah hukumannya ini nanti mungkin dari Pak Setiawan atau Pak Tony sebagai petinggi-petinggi, ya mungkin kalau digedungkan mungkin Pak Setiawan ya, sebagai penanggung jawab gedung, penanggung jawab fakultas, maka mungkin akan ada hukuman, punishment, karena orang kita itu kalau nggak dihukum itu nggak kapok, masih bolak-balik bandel istilahnya. Memang seperti itu semuanya. Kalau nggak dimarahin nggak akan kapok. Kalau nggak misalnya nggak didenda nggak akan kapok. Ya nanti monggo dari bapak-bapak sekalian, petinggi-petinggi yang akan memberikan istilahnya nanti punishment-nya seperti apa itu monggo. Saya kan istilahnya kita sebagai Satgas cuma memberikan aturan, memberikan pedoman yang harus dilakukan. Nantinya kalau tentang hukuman pasti yang istilahnya yang kepala-kepalanya itu yang berhak untuk memberikan hukuman. Nanti monggo mungkin nanti bisa dibicarakan sama petinggi-petinggi dulu apa yang harus dilakukan biar mahasiswa-mahasiswa ini lebih teratur ya, lebih teratur, karena saya tahu bahwa mahasiswa itu teman-teman sekalian ini merasa sudah gede,
sudah idealisnya tinggi. Rasa tidak percaya akan sesuatu itu juga tinggi kalau tidak mengalami sendiri. Ya itu sudah pasti. Saya zaman mahasiswa juga nggak percayaan, dikandani wong ya nggak percaya gitu ya. Bandel, merasa aku sing bener, aku nggak popo, pingin berontak, itu semuanya pasti ada. Ya, tapi sebisa mungkin lah kita tahan itu, sama-sama berpikir yang logis. Saat ada yang bilang ini semua hoax, silakan melihat sekitar Anda berapa banyak orang yang meninggal di sekitar Anda. Jangan sampai keluarga Anda sendiri yang mengalami itu, karena itu sudah terlambat. Saat ada keluarga Anda yang sakit, saat ada keluarga Anda yang meninggal, itu Anda sudah nyeselnya itu udah nggak bisa lagi untuk diulang. Gitu ya, istilahnya ini sedikit apa ya, ketua ya, kayak saran saya ke teman-teman yang kadang masih merasa aku nggak popo kok, aku nggak sakit, ini istilahnya ini hoax, ini cuma apa namanya, istilahnya cuma bohongan, cuma gara-gara biar bisa jual vaksin. Biasanya ada yang bilang kalau ini biar bisa jual vaksin yang banyak, nanti vaksinnya diisi sama chip, malah opo saya itu. Gak ada kayak gitu itu, ya. Mohon nanti sama-sama sudah gede, sama-sama sudah ngerti, ya mbak ya jangan bandel. Bandelnya itu ya dipakai di tempat lain lah, yang istilahnya bandel nggak apa-apa, tapi tetap harus mikir, ya. Gitu ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Dr. Atik Purnasari atas pemaparan materi. Saya rasa 2 sesi pertanyaan tadi sudah cukup menampung pertanyaan dari teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih Dr. Atik atas pemaparan materinya. Acara saya kembalikan lagi kepada Master of Ceremony, kepada Ibu Wulan Purnamasari. Kepada Ibu Wulan Purnamasari, kami silakan. Silakan Bu Wulan. Acara saya kembalikan lagi kepada Master of Ceremony pada kegiatan malam hari ini. Kepada Ibu Wulan Purnamasari, kami persilahkan.